Jakarta. Kamu di Indonesia lulusan di mana sih, BTW? Aku Tarakanita. Tarakanita ya. Di daerah mana tuh kalau Di Jakarta Timur. Oh iya, Tarakanita. Tahu Pondok kayaknya tuh Kelapa. lebih terkenal tuh bagian-bagian sekretaris ya Sekretaris kayaknya memang, ya. Oh iya iya. Mm-mm. Oh berarti emang basicnya udah bagus dari Indonesia juga ya. Emang udah terarah gitu kan. Pertanyaan yang spontan karena aku pernah ditanya sama salah satu perusahaan. Pertanyaannya gini, kalau kamu dapet kesempatan jadi Disney character, Apa ya, tuh? jadi Disney. Jadi di Disney itu ada Cinderella, ada Oh Pocahontas. iya iya iya. Kamu mau jadi Disney siapa? character. Oh wow. Kamu mau jadi siapa? Aku tanya-tanya gitu. Nah, terus kamu jawabannya apa? Menarik nih. Aku jawabnya Pocahontas. Pocahontas tuh yang Yang kulitnya itu kayak kita. ya Mungkin nanti sama Mister ini, aku harus tahu dia jabatannya apa. Ah, Misalkan dia manajer, jadi nanti jawaban yang aku kasih pun harus ya setidaknya berbobot sedikit gitu. Beda sama kalau kita di interview langsung sama HRD gitu. keren guys. Ya. Salam, ketemu lagi dengan aku Ibet Siagian di sini, dan kali ini seperti biasa aku sudah bersama dengan salah satu narasumberku. Kenalan dong. Narasumber ya Bu ya. Kan tadi udah. Ini kita buat. Oh beda lagi. Bukan sama tapi yang tadi tuh coba Oh nanti kita. iya. Halo, aku Rianti. Asalku dari Bogor. Rianti asal dari Bogor. Ini teman-teman aku Rianti nih, 3 tahun kamu di Belanda. Belanda itu sesuai nggak sih dengan ekspektasimu? Sekarang iya. Sekarang iya. Dulu enggak. Awal pindah ke Belanda tuh apa sih yang kamu pikirkan yang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasimu? Makanan. Makanan ya, selalu makanan. Karena kan banyak yang bilang kalau di Belanda itu gampang kok nemu makanan Indonesia yang enak gitu kan. Iya. Tapi memang banyak restoran Indo, tapi kalau nyobain rasanya kan rasanya rasa standar Belanda kan. Berarti dia nggak autentik. Sambalnya pun nggak pedas, padahal katanya pedas. Suara pelan banget. Aku nggak bawa mikrofon. Masa sih? Oh gitu ya? Serius? Emang nggak kedengeran? Okay. Aku nggak tahu sih, soalnya aku biasanya kan pakai mikrofon ya. Aku lagi nggak bawa mikrofon juga nih guys, tapi mudah-mudahan nanti suaranya si Cek Unah ini bisa aku perbesar. So Rianti, jadi untuk kedepannya kamu masih ada planning lagi nggak untuk cari kerja di tempat yang lain? Untuk sekarang aku masih mau bertahan di kantorku yang sekarang. Jadi aku bukannya menolak kesempatan bagus gitu ya. Tapi kan kalau nanti perusahaan kita yang selanjutnya lihat di CV kita, kok setiap beberapa bulan dia ganti-ganti ke perusahaan lain, kan nggak bagus juga. Jadi aku mau ya usahakan bisa lah 3, 4 atau 5 tahun lah. Tapi ini belum fast teban ya kamu ya? Ini aku fast teban. Udah fast teban? Udah fast teban. Cepet banget fast tebannya ya. Fast teban itu maksudnya karyawan tetap ya guys? Karyawan tetap. Jadi di sini tuh kamu udah pernah perpanjang kontrak? Di kantor yang pertama gitu perpanjang kontrak, tapi yang sekarang aku langsung udah fast teban. Oh keren loh, berarti nggak ada pemecatan gitu dong ya? Enggak sih. Harusnya nggak berarti ada udah ya. nggak bisa dipecat dong karena udah fast teban kan? Itu keuntungan dari fast teban sini gitu kan? Iya. Kalau mereka pecat kamu, mereka harus kasih Pesangon. Wah berarti kamu udah aman dong kerja di sini Harusnya gitu aman. ya? Oke. Nah Rianti, coba nih kamu ada tips and trick nggak sih buat teman-teman yang lulusan sekretariat? Kamu di Indonesia lulusan mana sih BTW? Aku Tarakanita. Tarakanita ya. Di daerah mana tuh kalau Di Jakarta Timur. Oh iya, Tarakanita. Pondok Kelapa. Lebih terkenal tuh bagian-bagian sekretaris ya kayaknya memang. ya. Oh iya iya. Oh berarti emang basicnya udah bagus dari Indonesia juga ya. Emang udah terarah gitu kan. Kamu ada tips and trick nggak sih? Nih satu lagi, umur kamu berapa coba? Aku 28. Oh 28 loh, dia umurnya udah stay di Belanda dengan kerjaannya yang bagus tuh, atau diatungin jempol ya. Kasih dong, ada tips and trick nggak sih buat teman-teman yang mungkin juga di sana itu lulusan sekretaris gitu? Apa sih yang membuat satu pede ya? Itu ya, itu walaupun even kita belum ya. terlalu bisa bahasa Belanda, yang penting pede aja Pede ngelamar aja. gitu ya. Terus yang kedua harus banyak cari informasi mengenai kantor yang kamu apply. Oke, ya. Jadi, misalnya apa nama perusahaannya, cari di Google-nya bergerak apa Iya, jadi nanti pada saat kamu dipanggil untuk interview,
Jadi kamu bisa menyamakan jawaban kamu sama visi misi perusahaan. Jadi di situ nanti dilihat sama yang menginterview kita, oh berarti dia nggak buta nih soal perusahaan kita, karena jawaban dia sesuai dengan visi misi perusahaan kita. Gitu. Berarti mereka akan mikir, oh berarti ini dia nih udah mencari tahu juga nih. Berarti dia benar-benar tertarik dengan gitu. kita. Iya gitu. benar. Terus yang ketiga paling sama siapin aja jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang spontan. Karena aku pernah ditanya sama salah satu perusahaan, pertanyaannya gini, kalau kamu dapat kesempatan jadi Disney character, ya, jadi Disney. Jadi di Disney itu ada Cinderella, ada Pocahontas. Iya. Kamu mau jadi Disney siapa? Character. Wow. Kamu mau jadi siapa? Aku tanya-tanya kayak gitu. Ditanya kalau jadi ditanya kalau aneh emang. Nah itu kan pertanyaan spontan. Iya. Kalau aku jawab aku mau jadi Cinderella. Cinderella itu apa gitu ya? Dia itu Cinderella. menderita kayaknya. Kenapa? Nah jawaban itu. Nah, terus kamu jawabannya apa? Menarik nih. Aku jawabnya Pocahontas. Pocahontas tuh yang kulitnya itu kayak kita. Yang keriting ya. Iya, yang keriting. Nah, itu terus kamu kenapa pilih itu? Aku suka karena dia punya keberanian ya. Maksudnya dia punya keberanian untuk mengejar mimpi dia, walaupun sebenarnya orang tuanya tuh nggak setuju, bapaknya dia kan. Nah aku tuh mau. Oh iya. Ya kan, aku tuh mau tuh kita hidup punya visi misi sendiri gitu, walaupun sebenarnya orang tua itu menentang, tapi kan pada akhirnya kita tahu yang terbaik buat diri kita sendiri gitu. Aku suka keberanian dia gitu. Aku bilang itu. Tapi waktu ditanya kayak gitu lumayan kaget dong ya. Kaget lah. Masa jawabnya Cinderella? Kalau Cinderella agak-agak ini ya, agak-agak flat gitu ya. Iya ya. Kalau Cinderella itu kayak menderita gitu ya. Terus agak susah gitu ya ngejelasinnya, agak susah ya. Kan ibu tirinya kan yang jahat sama dia kan. Jadi kayak rancu ngejelasinnya. Kayak kita nggak tahu visi misinya. Jadi jawabannya harus yang smart juga gitu kan. Jadi kalau Cinderella itu kan baik dan cuma patuh doang gitu ya, nggak punya kekuatan untuk melawan gitu ya. Untuk berdikari gitu ya. Kalau Pocahontas kan dia ada kemauan, keberanian. Gila ya pertanyaannya tuh yang kalau kamu mau jadi disuruh milih salah satu karakter Disney, kamu itu mau jadi apa gitu. Aku juga kalau ditanya itu, karena aku yang pernah nontonnya cuma Cinderella doang. Bingung kan mau jawab apa gitu. Apalagi ditanya dengan bahasa Inggris juga kan pasti kan harus susah. Karena kan kita harus menjabarkan tuh kenapa kamu suka sama dia. Masa kita cuma bilang aku suka sama dia karena aku nonton filmnya. Iya. Wow. Nggak bisa begitu. Kaget lah ya waktu ditanya gitu ya. Masuk ke psikolog berarti itu ya. Aku sempat mikir, aduh, apa yang pinter ya kira-kira jawabannya, kan muter otak juga kan, sedangkan dikasih waktu cuma 1 menit. 1 menit? 1 menit. Wow, gila. 1 menit itu harus yang menjabarkan supaya si interview ini yang nggak interview kita ngerti jawaban kita tuh apa gitu. Tapi bener loh, itu jawaban kamu smart loh ya, karena dia punya visi misi, keberanian ya, walaupun orang tuanya menentang dia tetap ini ya. Wow, gila keren, aku juga baru tahu ya. Itulah saya. Jadi itulah itu ya. keras ya, Bo. Jadi apalagi di sini. Jadi persiapkan satu hal yang pertanyaan yang mungkin dilawak di luar nalar kita. Tapi sebenarnya kalau ngelihat di Google banyak loh pertanyaan kayak gitu, kayak pertanyaan yang spontan pada saat interview tuh banyak sebenarnya. Cuman kita nggak tahu yang mana yang keluar nanti pada saat interview. Jadi persiapkan jawaban aja gitu. Itulah ya, pokoknya persiapkan jawaban. Ya. Pokoknya banyak-banyak cari informasi sebelum interview. Terus kalau bisa Google juga. Biasanya kan nanti kalau ada email panggilan untuk interview, kan dikasih tahu nanti di interview sama Mister ini atau kamu cari tahu juga soal si Mister itu. Gitu setidaknya ada gambaran kayak gitu kan, siapa dia ini gitu. Baru tahu loh, tapi itu nggak semuanya bakalan ada di Google kan? Enggak, tapi yang ada itu. Mungkin di perusahaan besar pasti ada nama dia gitu ya. Tapi kalau misalnya di apa soalnya mungkin ada nama dia gitu kan. Oke. Ya. Aku juga baru tahu tuh, misalnya kalau dapat email cari tahu nih siapa yang bakalan menginterview gitu ya. Jadi kamu nggak usah cari tahu yang sampai detail. Tapi yang kamu lihat dari situ tuh apa? Kan aku harus lihat nih, misalnya dipanggil interview nanti sama Mister ini, aku harus tahu dia jabatannya apa. Misalkan dia manajer, jadi nanti jawaban yang aku kasih pun harus ya setidaknya berbobot sedikit gitu. Beda sama kalau kita diinterview langsung sama HRD. Keren guys ya, begitulah guys. Memang sih maksudnya kelihatannya ribet ya kalau harus baca ini itu, tapi kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu. Rianti, ibu anak 1, umur 28,
kerjanya juga di sini udah bagus guys. Jadi itulah, tapi intinya sih gimana ada kemauan ya, Pasti di ada situ jalan. pasti ada jalan. Tapi kamu sendiri bahasanya di situ kerjanya apa yang lebih sering? Bahasanya 50-50. 50-50. Jadi kayak Belanda iya, Inggris juga iya. Jadi kalau aku tanya nih kamu sekarang, kamu itu menguasai bahasa Belanda itu berapa persen? Aku kalau jujur 70%. 70% udah Iya. bisa. Karena Iya. 70% Karena aku udah bisa. sama suamiku tuh hari-hari bahasa Belanda. Walaupun masih jelek ya, tapi bahasa Belanda aja gitu. Nah, tapi kalau aku tanya bahasa Belanda ente ada berapa persen menurut ente? 100%. Oh, kalau itu pede, itu bagus. Bagus. Aku dong tanya. Kalau kamu berapa persen? 5%. Kiranya 150. Aku rendah Nggak ini, apa-apa. rendah. Oh, ini rendah diri atau rendah hati sih jatuhnya? Dua-duanya kayaknya. Rendah diri. Aduh, kasihan amat ya Kan kalau rendah humble, diri. humble. Aduh, humble, Bo. Aduh. Jadi guys, dapat lagi satu ilmu lah ya, satu pelajaran terlebih juga buat aku ya, bahwa ya setiap kita mau ada sesuatu tuh emang bener-bener harus bener-bener belajar ya. Pede itu kuncinya. Kadang-kadang tuh pede itu yang bener-bener gak pede gitu ya. Iya, karena mungkin mikirnya oh kita di negara orang. Iya, Kita apalagi pun terkenal berhadapan sama bahasa. bule langsung Oh. gitu kan. Iya, pasti nervous. Aku pun nervous pertama kali tuh kayak aduh, pasti nggak bisa. Pasti terbata-bata kalau aku Iya, ngomong kan. Tapi begitu udah ngelewatin interview yang pertama, yang kedua, biasa aja gitu. Kayak oh oke, setidaknya kita tahu kalau ada gambaran gimana sih interview sama bule-bule ini gitu. Cuma pertama kali tuh memang deg-degan itu. So guys, itu dia ya tadi bincang-bincang kita yang singkat tapi juga Singkat. berbobot ya. Jadi kalau untuk teman-teman juga yang punya lulusan sekretaris datang ke Belanda tuh bisa dilihat kayak gimana gambaran-gambarannya ya dari Rianti. So, Rianti terima kasih udah mau sharing Terima di kasih. YouTube Next Sekian, dan sampai ketemu lagi di vlog yang Lagi guys. dingin nih, dingin. Mm. Pakai jaket dulu. Bye bye.